Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang padat di pagi hari, Sersan Maya, seorang prajurit TNI wanita yang baru saja pulang dari dinas malam, hanya berniat membeli beberapa kebutuhan dapur sebelum pulang ke rumahnya. Ia memarkir sepeda motornya di pinggir pasar tanpa melihat adanya papan tarif resmi atau petugas parkir berseragam. Namun belum sempat mematikan mesin motornya, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam menghampirinya dan langsung meminta uang parkir dengan nada kasar. Maya yang terbiasa menghadapi tekanan di lapangan langsung menolak permintaan tersebut karena tahu tidak ada dasar hukumnya, apalagi pria itu tidak memakai tanda pengenal resmi. Perdebatan pun tak terelakkan, dan keributan mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Tanpa diduga, pria tersebut memanggil dua orang temannya yang sama-sama bertubuh besar dan berpenampilan preman. Mereka mengepung Maya dan mulai mendorongnya dengan kasar, merasa berhak karena menguasai area parkir tersebut. Maya mencoba menahan diri, berharap mereka menyadari kesalahannya. Namun ketika salah satu dari mereka menampar helm yang masih ia kenakan dan mengancam akan menyeretnya keluar dari motor, naluri bertahan Maya sebagai prajurit aktif langsung menyala. Ia melawan dengan sigap, menangkis dan menghajar satu persatu dengan teknik bela diri militer yang selama ini ia latih. Namun karena serangan mereka datang bertubi-tubi dan dari berbagai arah, Maya sempat terjatuh dan mendapat beberapa pukulan keras yang membuat kepalanya berdarah. Melihat seorang wanita dipukuli oleh tiga pria, beberapa pedagang mulai berteriak dan mencoba melerai, tapi ketiganya justru makin brutal. Hingga salah satu pedagang mengenali wajah Maya yang ternyata sering ikut kegiatan sosial TNI di kampungnya. Ia segera menghubungi Babinsa setempat. Tak sampai 10 menit, dua mobil patroli TNI datang bersama beberapa anggota, langsung mengepung lokasi dan mengamankan ketiga preman itu yang kini panik dan mencoba kabur. Maya yang berdarah namun tetap berdiri tegak memberi laporan langsung kepada komandannya. Ketiga preman itu langsung digiring ke pos militer terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, warga pasar memberikan testimoni dan bukti video yang sempat direkam saat kejadian berlangsung. Kejadian ini pun viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Banyak yang mengutuk aksi premanisme yang semakin merajalela, terlebih ketika menyasar warga yang taat hukum. Pihak TNI menyatakan sikap tegas bahwa tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan kepada prajurit aktif, apalagi kepada seorang perempuan yang sedang menjalankan haknya sebagai warga sipil. Dalam waktu singkat, ketiga preman tersebut dikenai pasal pemerasan dan penganiayaan berat, dengan ancaman hukuman maksimal. Maya sendiri mendapatkan penghargaan dari satuannya atas keberaniannya dan tetap menjalani perawatan medis. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa ketegasan dan keberanian seorang prajurit bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam melawan ketidakadilan di tengah masyarakat. Pasca kejadian berdarah itu, Maya dirawat di rumah sakit militer dengan luka memar di wajah, pelipis kanan yang sobek akibat hantaman benda tumpul, dan lengan kiri terkilir karena sempat ditarik keras oleh salah satu preman. Meski luka fisiknya cukup serius, lebih menyakitkan bagi Maya adalah kenyataan bahwa seorang aparat negara bisa sampai diperlakukan seperti itu di tempat umum, tanpa rasa takut dari pelaku. Rasa marah bercampur kecewa berkecamuk di dalam dirinya. Bukan karena dia dipukul, tetapi karena sistem yang membiarkan premanisme menjalar ke jantung masyarakat. Sementara itu, di luar tembok rumah sakit, kasus Maya langsung menjadi sorotan nasional. Video amatir dari pedagang pasar yang merekam detik-detik Maya dipukuli tiga preman beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tagar "Ni Wanita Dihajar PAN" menduduki trending topik. Masyarakat berbondong-bondong menyuarakan kemarahan. Tokoh-tokoh publik, aktivis, bahkan beberapa mantan jenderal ikut berkomentar, mendesak aparat hukum menindak tegas para pelaku. Tak berselang lama, Pangdam setempat menggelar konferensi pers khusus. Kami tidak akan membiarkan prajurit kami, apalagi seorang perempuan yang telah mengabdi untuk negara, menjadi korban kekerasan preman jalanan. Negara harus hadir, tegasnya. Penyelidikan pun dilakukan besar-besaran. Ketiga pelaku, yaitu Dodo, Rian, dan Ucok, ternyata bagian dari kelompok pemuda pengangguran yang menguasai pungli di tiga pasar tradisional besar. Mereka sudah berulang kali dilaporkan warga namun selalu lolos dari jeratan hukum, karena ada oknum aparat sipil yang selama ini membekingi mereka. Bahkan dalam hasil penyidikan lanjutan, ditemukan adanya jaringan pungutan liar yang sudah berjalan hampir 5 tahun dan menyetor uang harian ke seseorang berinisial S, yang ternyata adalah oknum pejabat kecil di kecamatan. Penangkapan terhadap ketiganya membuka kotak Pandora besar yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh ketakutan warga pasar. Maya yang sudah bisa berjalan meski masih dalam pemulihan, diminta hadir memberikan keterangan langsung kepada tim penyelidik gabungan dari TNI dan kepolisian. Dengan suara tegas dan mata yang tak berkedip, Maya menceritakan kejadian detik demi detik, termasuk bagaimana dia ditendang dari belakang saat hendak menjelaskan identitasnya sebagai anggota aktif. Saya tidak pernah bangga jadi prajurit hanya karena memakai seragam. Tapi hari itu,
Saya merasa ditampar sebagai manusia. Mereka bukan hanya menghina saya, tapi menghina semua rakyat yang berusaha hidup jujur, ucapnya di hadapan penyidik. Di sisi lain, keluarga pelaku mencoba mencari simpati publik. Mereka menyatakan bahwa anak-anak mereka hanya salah paham dan tidak tahu bahwa Maya adalah TNI. Namun publik sudah terlanjur marah, apalagi saat terungkap bahwa ini bukan kali pertama ketiganya melakukan kekerasan terhadap pengunjung pasar. Beberapa wanita tua, bahkan seorang tunanetra pernah dipaksa membayar parkir dengan cara diintimidasi. Bukti rekaman CCTV dan testimoni warga memperkuat semuanya. Akhirnya, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pemerasan, penganiayaan berat, hingga upaya penghalangan tugas negara. Namun dari semua ini, satu hal yang mengejutkan adalah keputusan Maya untuk tidak sekadar menuntut secara hukum. Ia mengusulkan agar pihak TNI ikut turun tangan merehabilitasi keamanan di pasar-pasar tradisional. Dengan izin atasannya, Maya terjun langsung membentuk tim patroli sukarelawan, bekerja sama dengan para pedagang dan Karang Taruna, untuk membentuk sistem keamanan sipil yang legal, transparan, dan bebas dari pungli. Ia tidak hanya ingin balas dendam, tapi memperbaiki sistem yang membuat banyak orang selama ini memilih diam. 2 bulan setelah insiden, pasar tempat kejadian berubah drastis. Tidak ada lagi preman yang berkeliaran, parkir dikelola koperasi pedagang secara resmi, dan pengunjung merasa jauh lebih aman. Maya bahkan sering datang, bukan sebagai pengawas, tapi sebagai sahabat bagi para pedagang yang kini sangat menghormatinya. Sebuah mural bergambar Maya berdiri gagah dengan latar belakang bendera merah putih dilukis di dinding tembok pasar sebagai simbol keberanian melawan ketidakadilan. Dari luka dan darahnya, lahirlah gerakan kecil yang menginspirasi banyak daerah lain untuk mulai bergerak, bahwa satu tindakan berani bisa mengguncang tatanan premanisme yang sudah mengakar begitu lama. Beberapa bulan setelah kejadian menggemparkan itu, nama Sersan Maya tak hanya dikenal di lingkungan militer, tetapi juga di kalangan masyarakat sipil sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati. Ia tidak memilih jalan tenang setelah insiden pemukulan brutal yang hampir merenggut nyawanya, melainkan melanjutkan perjuangan melawan akar masalah yang selama ini dibiarkan membusuk. Premanisme yang tumbuh dari pembiaran dan ketakutan, bersama tim kecil yang ia bentuk dari elemen masyarakat, TNI, dan LSM lokal, Maya memimpin gerakan sosial bertajuk Pasar Aman, Rakyat Tenang. Ia keluar masuk pasar, desa, dan terminal, tempat-tempat yang selama ini menjadi sarang pungli dan pemerasan. Di setiap tempat, ia berbicara langsung kepada pedagang, tukang becak, emak-emak, dan tukang parkir resmi, menanamkan kesadaran bahwa keamanan adalah hak rakyat, bukan barang yang bisa dibeli dari preman. Program pelatihan keamanan sipil berbasis warga mulai berjalan. Beberapa mantan preman justru ikut bergabung, karena sadar bahwa mereka selama ini hanya menjadi alat dari para cukong dan pejabat korup. Pemerintah daerah yang semula ragu, akhirnya ikut bergerak. Gubernur setempat mengeluarkan surat edaran khusus pelarangan pungutan liar di area publik dan menindak tegas oknum-oknum yang selama ini membekingi praktik haram tersebut. Bahkan, Polri dan TNI mulai rutin melakukan operasi gabungan di lokasi-lokasi rawan. Efek dari kasus Maya menyebar seperti riak di air. Bukan hanya satu pasar yang berubah, tapi satu sistem mulai dibersihkan perlahan-lahan. Sementara itu, proses hukum terhadap ketiga preman yang menganiaya Maya terus berlanjut. Dalam persidangan terbuka, jaksa menuntut hukuman maksimal, dan hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara disertai denda ratusan juta rupiah untuk masing-masing terdakwa. Ruang sidang penuh oleh warga pasar yang datang memberi dukungan pada Maya, namun perjuangan itu tidak mudah bagi Maya secara pribadi. Ia sempat mengalami trauma. Setiap kali mendengar suara gaduh atau langkah berat mendekat dari belakang, tubuhnya refleks tegang. Tapi dukungan dari rekan-rekan seangkatannya dan warga membuatnya perlahan pulih. Bahkan seorang dokter militer yang merawatnya, Letnan Raga, diam-diam memberikan perhatian lebih dan menjadi sahabat dekatnya selama masa pemulihan. Dari hubungan profesional, perlahan tumbuh kepercayaan yang lebih dalam. Bukan sebagai pelarian dari luka, tapi sebagai kekuatan baru yang menopang perjuangan. Di akhir tahun, Maya mendapat penghargaan dari Panglima TNI sebagai Prajurit Inspiratif 2025 atas dedikasinya membela rakyat tanpa pamrih. Dalam pidato singkatnya di depan ratusan perwira dan undangan, Maya berkata, "Saya tidak pernah ingin terkenal. Saya hanya ingin anak-anak di masa depan bisa berjalan di pasar tanpa takut ditodong. Jika saya harus jatuh dulu untuk itu, maka biarlah saya yang jatuh. Tapi negeri ini harus berdiri." Tepuk tangan menggema, dan banyak mata yang diam-diam berkaca-kaca. Cerita Maya menjadi inspirasi yang ditulis ulang di media, di sekolah-sekolah, dan bahkan di pelatihan-pelatihan bela negara. Ia tak lagi hanya seorang prajurit. Ia menjadi suara bagi yang tak bersuara, menjadi wajah perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini ditutup oleh rasa takut.
Dari luka dan darahnya, lahir gerakan. Dari keberaniannya, tumbuh harapan. Dan dari tragedinya, tercipta perubahan nyata yang tak akan mudah dilupakan bangsa ini.